Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asirianti dari Universitas Budi Tarakan, peserta Laskar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang saya dapatkan, yaitu tentang akuntabilitas dengan pemateri Ibu Eka Retnaningrum SPD MPB. Hal ini disampaikan kepada kami dengan tujuan agar kami sebagai ASN mampu memahami tentang internalisasi nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas. Yang kedua, dapat memilih pilihan yang tepat dan benar jika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Yang ketiga, agar kami paham dan sadar dengan tugas yang harus dipenuhi. Kemudian, saya simpulkan bahwa tentang akuntabilitas itu merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan atau menjadi amanah. Yang kedua, tentang konsep akuntabilitas, yaitu sebagai ASN harus memberikan pelayanan publik yang adil, mampu memilih pilihan yang benar dan tepat bagi kepentingan publik, dan menghindari keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya, kami juga merangkum tentang aspek akuntabilitas, yaitu tentang yang pertama adalah sebuah hubungan, bahwa hubungan antara dua pihak yaitu individu, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil, yaitu berlaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Yang ketiga, tentang akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Kenapa? Karena dengan laporan berarti mampu menjelaskan terhadap hasil dan tindakan yang telah dicapai serta sebagai bukti yang nyata. Yang keempat, yaitu memerlukan konsekuensi, karena sebuah kinerja itu membutuhkan suatu konsekuensi agar terjadi hubungan yang harmonis dan kinerja yang baik, yaitu menunjukkan kewajiban. Hal ini tentu adanya punishment dan reward. Yang kelima, tentang akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kenapa? Hal ini untuk memberikan pelayanan kepada publik yang bersifat praktis dan berfokus pada proses evaluasi dan peningkatan kinerja. Nah, selanjutnya mengenai fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah sebagai peran kontrol akademik, yaitu dengan membangun suatu sistem yang tentu melibatkan stakeholder dan user. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena hal ini sebagai tindak kriminal dan tidak boleh dilakukan sebagai ASN, yaitu bagaimana peran konstitusional yang baik. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu bisa kita lakukan sebagai peran dalam belajar yang harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada berbagai tingkatan akuntabilitas. Kita akan bahas mulai dari yang pertama atau yang paling rendah, yaitu tentang personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang, misalnya etika, jujur, dan sebagainya. Yang kedua, tentang akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Yang ketiga, tentang akuntabilitas kelompok, yaitu mengacu pada hubungan antara kelompok dan lembaga-lembaga. Nah, dalam hal ini kita sudah tidak menyebutkan sebagai aku atau saya, tetapi karena kelompok kita harus menyebutkan nama kami. Kemudian akuntabilitas di organisasi, yaitu mengacu pada hubungan hasil pelaporan kinerja yang dicapai secara organisasi. Yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu mengacu pada masyarakat umum, pengguna layanan yang memberi saran dan kritik. Oleh karena itu, kita sebagai ASN jangan takut ketika kita dikritik dan diberikan saran, karena ini sifatnya sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya adalah membangun dan meningkatkan kinerja kita. Kemudian tentang mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia ini, yang pertama adalah strategi plans. Jadi sebagai ASN kita harus memiliki ketiga-tiganya ini. Yang pertama, tadi yang saya sampaikan adalah perencanaan yang strategis. Artinya kita sebagai ASN dan abdi negara ini harus memiliki rencana-rencana K. Nah, rencana-rencana ini boleh jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Nah, misalnya sebagai dosen itu harus memiliki sebuah SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, kemudian yang kedua adalah kontrak kinerja. Di dalam kontrak kinerja itu dibuat untuk 1 tahun yang merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan. Yang ketiga adalah laporan, yaitu isinya berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi yang berisi analisis capaian, pengukuran, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Bahwa di sana ini atau di luar sana itu banyak ASN-ASN yang terlibat tidak akuntabilitas. Nah, misalnya saja saya sampaikan di sini banyak berbagai kasus non akuntabilitas yang dilakukan oleh ASN, misalnya tindak korupsi, penyalahgunaan atau penyelewengan dana negara ya, dan kemudian ketidakjujuran atau tidak transparansi, tidak adanya keadilan, tidak adanya kejelasan, tidak adanya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel sebagai ASN ini. Ya, salah satunya misalnya yang pertama adalah sebuah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini penting sekali karena apa? Peran penting dalam menciptakan lingkungan itu adalah yang pertama adalah seorang pemimpin.
Ya, yang kedua, transparansi, yaitu memberikan perlindungan dari korupsi, meningkatkan akuntabilitas dengan mengambil keputusan-keputusan, dan juga meningkatkan suatu kepercayaan. Yang ketiga adalah integritas, yaitu menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan patuh terhadap hukum. Kita sebagai ASN tidak boleh kita melanggar hukum, tetapi kita sebagai ASN harus mampu untuk memberikan contoh-contoh masyarakat, salah satunya dengan mentaati hukum. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan tingkah laku dan hasil atau hal-hal yang telah dilakukan. Nah, di sini ada pertanggungjawaban perseorangan dan institusi. Kalau perorangan itu bagaimana kita beretika kita dalam mengambil keputusan misalnya, atau pengakuan kita terhadap tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah tanggung jawab secara institusi, misalnya adanya perlindungan publik dan sumber daya. Yang kedua adalah misalnya adanya penempatan PNS ketika kinerjanya baik. Nah, kemudian keadilan, yaitu kita sebagai ASN harus mampu melakukan tindak keadilan, yaitu dengan cara apa? Imbang antara hak dan kewajiban. Kemudian kepercayaan. Nah, ini melahirkan sebuah kepercayaan kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu keseimbangan, yaitu antara kewenangan, harapan, kapasitas untuk meningkatkan kinerja kita sebagai ASN. Kemudian kejelasan, yaitu untuk menciptakan akuntabilitas, paham dan jelas akan wewenang dan tanggung jawab. Nah, artinya kita sebagai ASN harus paham apa itu tanggung jawab kita, apa wewenang kita, apa hak kita dan kewajiban kita. Yang 9 adalah konsistensi, yaitu kita harus mampu menjamin sebuah stabilitas. Nah, kemudian dalam hal ini kita harus memberi solusi atau memiliki solusi untuk menangkal dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan atau bersikap tidak akuntabilitas sebagai abdi negara ini. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Ketika kita memiliki iman dan takwa yang tinggi, maka kita akan terhindar dari kelakuan atau tindak tanduk atau tingkah laku atau sikap atau tutur kata yang tidak baik. Kemudian menegur apabila mengetahui anggota ASN atau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang tidak akuntabilitas. Kita jangan takut ketika kita akan menegur seseorang ketika itu melanggar aturan. Yang ketiga adalah mencegah adanya peluang untuk melakukan tindak akuntabilitas. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran dan fungsi ASN. Nah, kita harus benar-benar paham apa itu fungsinya sebagai ASN dan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman tentang tata hukum di negara ini. Hukum di negara ini sudah mengatur berbagai macam dari kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus taat pada itu semua. Yang keenam adalah menyampaikan kepada atasan dan pihak yang berwajib apabila mengetahui ASN yang terlibat sikap non-akuntabilitas atau menyalahi aturan-aturan negara dan merugikan negara ini. Nah, oleh karena itu kita harus rela berkorban demi bangsa ini dengan mengabdikan diri kita sebagai abdi negara, sebagai ASN. Oleh karena itu, jiwa raga yang sehat, maka kinerja kita akan menjadi juga sehat. Oleh karena itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.